Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran tematik kelas 6 muatan pelajaran IPS KD 3.3 MI Muhammadiyah Karanganyar bersama Bu Sartini SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. Kita ingat kembali, ini peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ekspor dan impor dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam komoditas ekspor impor negara Indonesia. Anak-anak, perlu diketahui ekspor itu kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri, atau kita sebut saja ekspor itu menjual. Kemudian untuk impor, kata impor itu artinya kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Impor itu artinya membeli. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka cintailah produk Indonesia. Indonesia memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekspor dan impor. Komoditas ekspor Indonesia diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri. Semua memberikan devisa untuk Indonesia. Berikut hasil pertanian dan perkebunan negara Indonesia yang sebagai komoditas ekspor. Contohnya kopi, coklat, karet, sayuran hijau, segala macam jenis sayuran hijau bisa menjadi sumber komoditas ekspor. Sedangkan yang ini hasil peternakan dan perikanan negara Indonesia yang menjadi sumber devisa negara, ada daging ayam, telur, daging bebek, ikan laut, dan ikan asin. Selain hasil bumi yang tadi, Indonesia memiliki komoditas ekspor berupa minyak bumi dan gas alam, serta batu bara. Ini sekilas tentang kegiatan industri minyak dan gas bumi. Bisa kalian baca sebagai pengetahuan. Yang ini contoh barang impor. Ada mobil, ada alat elektronik, dan juga ada sepeda motor. Selain itu juga ada barang-barang yang berhubungan dengan sektor kimia dan elektronik lainnya. Anak-anak, berikut contoh kegiatan pengiriman barang. Kalian bisa menyimak video berikut. Perkenalkan, nama saya Arum. Sekarang ini saya sedang berada di Apron, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sisinggan, Balikpapan. Tepatnya di samping pesawat kargo yang membawa barang kiriman dari luar negeri. Nah, buat kalian yang penasaran, gimana sih prosedur barang kiriman dari luar negeri dari mulai turun dari pesawat hingga sampai ke tangan kalian? Evaluasi. Sekarang, barang yang kalian beli dari luar negeri telah tiba di Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa barang yang kalian pesan dari luar negeri termasuk dalam kategori impor barang kiriman. Apa sih impor barang kiriman? Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Nah, saat barang kiriman tiba,
Pihak airlines atau penerbangan menyampaikan segala barang bawaannya dalam bentuk manifest ke petugas bea cukai. Kemudian, penyelenggara pos akan melakukan perincian lebih lanjut atas manifest tersebut sesuai dengan penerima masing-masing barang. Barang tersebut akan ditata dengan rapi oleh pihak warehouse. Dalam hal ini, TPS atau tempat penimbunan sementara untuk menunggu proses custom clearance berlangsung. Untuk TPS yang berada di luar kawasan bandara, maka barang dapat dipindahkan dengan menggunakan dokumen PLP atau pindah lokasi penimbunan. Dengan prosedur yaitu dilakukan pemeriksaan jumlah barang dan kemudian dilakukan penyegelan. Penyegelan dilakukan oleh petugas bea cukai dan kemudian dibuatkan berita acara penyegelan. Penyegelan dilakukan untuk memastikan agar barang dapat sampai tujuan tanpa kekurangan apapun. Nah, udah kita lihat kan tadi gimana barang kiriman kalian dikeluarkan dari pesawat kargo dan dibawa ke gudang perusahaan jasa titipan. Nah, sekarang ini saya udah ada di gudang perusahaan jasa titipan, di mana barang kiriman kalian nanti akan diproses melalui custom clearance. Mau tahu apa itu custom clearance? Ikutin aja. Barang akhirnya sampai di TPS tujuan. Petugas bea cukai kemudian memastikan segel tidak rusak, lalu kemudian membuka segel. Petugas pun menerima dokumen PLP menandakan bahwa barang telah sampai di gudang TPS. Barang tersebut kemudian akan disortir dengan rapi oleh penyelenggara pos yang kemudian akan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Penyortiran dilakukan menggunakan scan barcode agar barang lebih mudah terlacak dan lebih mudah dalam penyimpanannya. Setelah disortir, barang pun siap untuk diperiksa oleh tim K9 atau tim anjing pelacak bea cukai. Nah, pemeriksaan ini merupakan bentuk pengawasan bea cukai dalam mencegah masuknya narkotika dan psikotropika ke Indonesia. Setelah dilakukan pelacakan oleh tim K9, barang tersebut kemudian akan melalui pemeriksaan X-ray. Jika dalam hal terdapat kecurigaan seperti terdapat barang berbahaya atau barang ilegal untuk diimpor, maka petugas bea cukai dapat membuka barang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang-barang yang telah masuk ke dalam TPS telah dibagi menjadi dua kategori melalui sistem, yaitu kategori merah yang harus diperiksa fisik dan kategori hijau tanpa dilakukan pemeriksaan fisik. Kategori merah dapat terjadi jika barang tersebut termasuk barang larangan dan pembatasan, atau pengirim barang dicurigai memberitahukan nilai barang secara tidak benar, dan atau berdasarkan analisa petugas X-ray perlu dilakukan pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan fisik dilakukan oleh petugas bea cukai, disaksikan oleh penyelenggara pos. Barang yang telah diperiksa kemudian akan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Untuk selanjutnya, dilakukan penetapan besaran pajaknya. Demikian anak-anak pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian sudah paham tentang ekspor dan impor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.